Eh, Indonesia kan mazhab Syafi'i rata-rata banyak Ustaz ya. Iya. Tapi ini fenomena seperti ini apakah bisa dibenarkan atau seperti apa, atau memang sudah merubah ajaran ataupun pemahaman-pemahaman yang sudah ditetapkan oleh Imam Syafi'i itu sendiri? Seperti kita mengaku mazhab Syafi'i tapi banyak sekali amalan-amalan yang sebenarnya tidak dilakukan, bahkan dilarang oleh Imam Syafi'i itu sendiri Ustaz, dan itu berlaku di masyarakat kebanyakan kita Ustaz. Mungkin beberapa contoh bisa kita sebutkan seperti setelah meninggal ada tahlilan atau seperti apa. Bahkan itu diklaim itu adalah ajaran dari mazhab Syafi'i Ustaz. Iya. Ini seperti apa Ustaz? Baik, maka sekedar klaim kan tidak cukup ya. Nah. Ketika mengaku-ngaku sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, tapi terkadang justru meninggalkan apa yang menjadi pandangan Imam Syafi'i, walaupun nanti mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh sebagian Syafi'iyah kan, tetapi oleh Imam Syafi'i sendiri ternyata ternyata berbeda. Ya, beda. Syafi'i itu para pengikut Imam Syafi'i. Masing-masing imam kan ada pengikutnya, dan bukti bahwa mereka tidak taklid sama imamnya itulah adanya terjadi perbedaan itu. Bahkan terjadi perbedaan antara murid dengan guru. Dengan guru gitu. Justru yang ini mungkin masuknya dalam persoalan ihda'us tsawab yang tadi itu ya. Masuk dalam ihda'us tsawab itu menghadiahkan pahala. Nah, justru yang dalam persoalan ini yang punya kecenderungan untuk membolehkan malah mazhab Hambali. Yang dalam hal ini bukan Syafi'i, bukan Syafi'i gitu. Di mana mazhab Hambali yang kebanyakan ada di negara Teluk atau seperti di Arab Saudi, mereka sangat tidak menyetujui itu kan. Dan itu menggambarkan bahwa mereka juga tidak taklid sama Imam Ahmad gitu. Nah, jadi jangan sekedar untuk mengklaim seperti itu. Dan kalau seandainya pun ada, ini juga titik yang perlu dipahami baik-baik. Ketika ada di antara ulama mazhab yang mengatakan boleh melakukan ihda'us tsawab, kebolehan seperti apa yang mereka yakini itu? Apakah mereka membolehkan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang hari ini? Nah, ini juga perlu. Kan kadang-kadang ketemu kita di satu buku, oh boleh rupanya oleh imam ini. Yang dibolehkan ini seperti apa? Maka kalau kita baca lebih jauh apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam persoalan ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala itu seperti oleh seorang anak ketika ia bacakan Al-Quran untuk orang tuanya, bukan seperti tradisi-tradisi yang berlangsung hari ini. Kalaupun ada yang membolehkan gitu. Nah, oleh karena itu, ayolah kita kembali kepada bagaimana cara beragamanya generasi terbaik. Kita kedepankan Al-Quran dan hadis, kita kedepankan nas, kita pahami agama melalui mazhab tertentu silahkan, tetapi bukan berarti beragama di atas mazhab, tetapi kita harus beragama di atas apa yang diyakini oleh mazhab tadi itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu yang kita lakukan, barangkali mungkin akan semakin nyaman kita dalam beribadah.